Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kepada Ibu Rindi, Metalisa SPMSI, dan rekan-rekan mahasiswa semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 4 yang terdiri saya, Tri Bambang Wijaya sebagai moderator, Habibullah sebagai presentator pertama, Anissa Nurul Fadila sebagai presentator kedua, dan Aulia Ranti sebagai presentator ketiga. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Macam-macam Leadership. Leadership dapat dikatakan sebagai cara dari seseorang pemimpin dalam mengarahkan, mendorong, dan mengatur seluruh unsur-unsur dalam kelompok atau organisasinya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang diinginkan sehingga menghasilkan kinerja pegawai yang maksimal. Macam-macam gaya kepemimpinan merupakan kunci dalam manajemen yang memainkan peran penting dan strategi dalam kelangsungan hidup suatu usaha. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut tentang apa sih itu kepemimpinan dan apa sajakah macam-macam dari kepemimpinan itu, marilah kita simak dengan seksama penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh Habibullah. Kepada Habibullah, saya persilakan. Baik, sebelum saya menjelaskan apa itu perbedaan pemimpin dan manajer, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan bentuk strategi atau teori memimpin yang tentunya dilakukan oleh seseorang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan bagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan. Ada beberapa ahli berpendapat seperti Martinez, Yamin, dan Maisa. Menurut mereka, kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi yang dilakukan oleh seseorang dalam mengelola anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu proses mempengaruhi dan mengarahkan para karyawan dalam melakukan tugas atau pekerjaan yang telah diberikan kepada mereka. Dan hal ini merupakan potensial untuk mampu membuat orang lain yang dipimpin mengikuti apa saja yang dikehendaki pemimpinannya menjadi realita atau kenyataan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu perbedaan pemimpin dan manajer. Pemimpin dan manajer sekilas keduanya nampak sama, namun sebenarnya memiliki makna yang berbeda. Manajer memang banyak di dunia ini, namun hanya segelintir yang memang benar-benar seorang pemimpin. Berikut tabel perbedaan pemimpin dan manajer. Seorang pemimpin mengerjakan sesuatu yang benar atau doing the right thing. Maksudnya, pemimpin harus memulai pekerjaan dengan menentukan langkah atau hal yang dinilai paling benar terlebih dahulu dan kemudian melakukan kegiatan atas hal tersebut dengan benar. Sedangkan manajer mengerjakan sesuatu dengan benar atau doing things right. Maksudnya, manajer perlu menentukan arah atau sasaran kerja, menyusun, memutuskan strategi, dan menentukan bentuk produk atau jasa yang dikerjakan. Selanjutnya, pemimpin berorientasi pada inovasi. Pemimpin berfokus pada melakukan penemuan baru yang berbeda dari hal yang sudah ada. Sedangkan manajer berorientasi pada aktivitas, yang mana manajer lebih berfokus pada pengelolaan, penganggaran, serta penyelesaian masalah. Selanjutnya, pemimpin berorientasi pada orang. Maksudnya, pemimpin yang berorientasi pada orang memfokuskan perilaku mereka untuk memastikan bahwa kebutuhan batin pengikutnya terpenuhi. Dengan demikian, mereka akan berusaha memotivasi staf mereka dengan meningkatkan hubungan manusia. Berorientasi pada orang, pemimpin masih fokus pada tugas dan hasil. Sedangkan manajer berorientasi pada sistem dan struktur. Selanjutnya, pemimpin menumbuhkan kepercayaan atau mematikan kepercayaan bawahannya, sedangkan manajer hanya mengandalkan pada pengawasan. Selanjutnya, pemimpin melihat perspektif jangka panjang atau long range view. Pemimpin pada umumnya berfokus pada tujuan jangka panjang dan objektif besar, lalu menginspirasi orang untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan manajer hanya melihat perspektif jangka pendek, yaitu manajer hanya mengerjakan hal-hal tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, pemimpin berprinsip pada pertanyaan apa dan kenapa atau ask, what, and why. Mereka manajer berprinsip pada pertanyaan bagaimana dan kapan atau ask, how, and when. Lalu selanjutnya, pemimpin menatap masa depan atau eyeing the horizon. Maksudnya, seorang pemimpin akan melihat proses yang dialami oleh bawahannya, entah itu proses yang membawa kegagalan atau penghasilan bagi perusahaan dan menjadikan sebagai pembelajaran. Jika
Jika hal tersebut bisa dijadikan bahan evaluasi, dan jika berhasil, hal tersebut bisa terus digunakan untuk kemajuan perusahaan di masa mendatang. Sedangkan manajer melihat atau fokus pada hasil pokok atau eye on the bottom line. Maksudnya, manajer akan berusaha keras untuk mencapai target dan membuat strategi yang baik untuk mendapatkan hasil yang memuaskan perusahaan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Haduwo atas penjelasannya. Jadi bagaimana nih teman-teman? Kita kan sudah tahu nih jadinya tentang definisi leadership dan juga perbedaan pemimpin dan manajer. Nah, untuk melengkapi presentasi hari ini, penyampaian presentasi berikutnya yang akan disampaikan oleh Anissa Nurfadila. Kepada Anissa Nurfadila, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai macam-macam leadership atau kepemimpinan menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut White dan Lipite. Itu ada 3. Yang pertama adalah kepemimpinan autokrasi, yaitu semua kegiatannya diputuskan oleh pimpinan. Yang kedua, kepemimpinan demokratis. Di sini kegiatan semua didiskusikan maupun dibicarakan kepada kelompok. 3. Kepemimpinan liberal. Di sini semua kegiatan pimpinan tidak ikut campur, tetapi pimpinan akan menyiapkan segala kebutuhan anggota. Yang kedua menurut Max Weber, itu juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, kepemimpinan karismatik, yaitu bentuk kepemimpinan yang pimpinannya diangkat berdasarkan kepercayaan yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, kepemimpinan tradisional. Namanya juga tradisional, berarti bentuk kepemimpinannya yang pimpinannya diangkat berdasarkan tradisi yang ada di masyarakat. Yang ketiga, kepemimpinan rasional legal, yaitu bentuk kepemimpinan yang pimpinannya diangkat berdasarkan pertimbangan dari pemikiran tertentu dan penunjukan langsung. Yang ketiga, menurut W.C. White, itu ada 4. Yang pertama, kepemimpinan operasional, yaitu bentuk kepemimpinan yang pimpinannya diangkat berdasarkan aktivitas atau inisiatif yang dilaksanakannya. Yang kedua, kepemimpinan popularitas, yaitu bentuk kepemimpinan yang pimpinannya diangkat berdasarkan popularitas atau banyaknya menerima pilihan dari pemilihnya. Yang ketiga, kepemimpinan talent, yaitu bentuk kepemimpinan yang pemimpinnya diangkat berdasarkan kecakapan yang dimilikinya. Yang keempat, kepemimpinan perwakilan, yaitu bentuk kepemimpinan yang pimpinannya diangkat dari setiap kelompok sehingga ada pimpinan pusat yang berasal dari gabungan beberapa pimpinan dari setiap kelompok tersebut. Yang keempat menurut Lingran, itu ada 4. Yang pertama, kepemimpinan parental, yaitu bentuk kepemimpinan yang pimpinannya bersifat seperti keluarga. Yang kedua, kepemimpinan expert, yaitu bentuk kepemimpinan yang pimpinannya diangkat berdasarkan keahlian atau kecakapannya. Yang ketiga, kepemimpinan artis, namanya juga artis, berarti bentuk kepemimpinannya yang pemimpinannya diangkat berdasarkan terkenalnya individu pada lingkungannya. Yang keempat, kepemimpinan manipulator, yaitu bentuk kepemimpinannya yang pimpinannya menggunakan pendukung kepentingan pribadi. Yang kelima, menurut Kedetis. Menurut Kedetis, macam-macam leadership atau kepemimpinan ini dibagi menjadi 2, yaitu kepemimpinan positif, yaitu bentuk kepemimpinan yang pimpinannya menggiatkan para pekerja anggota dengan cara memuaskan hati mereka. Yang kedua, kepemimpinan negatif, yaitu bentuk kepemimpinan yang pimpinannya menggunakan kekuasaan untuk mengancam bahkan menakut-nakuti para anggotanya agar mengerjakan tugas mereka. Dan yang terakhir menurut Erich Fromm, itu ada 5 macam. Yang pertama, kepemimpinan menerima, yaitu bentuk kepemimpinan yang pimpinannya menerima hal-hal dari luar. Yang kedua, kepemimpinan menggunakan atau menyerang, yaitu bentuk kepemimpinan yang pimpinannya menggunakan hal-hal dari luar dirinya sebagai miliknya untuk menjalankan tugasnya. Yang ketiga, kepemimpinan menimbun, yaitu bentuk kepemimpinan yang pimpinannya tidak mau menerima hal-hal dari luar. Yang keempat, kepemimpinan memasarkan, yaitu bentuk kepemimpinan yang pimpinannya merasa paling pandai atau paling tahu. Yang kelima, kepemimpinan produktif, yaitu bentuk kepemimpinan yang pimpinannya menggunakan segala kemampuannya untuk mendorong anggotanya menjadi lebih produktif. Itulah macam-macam kepemimpinan atau leadership menurut beberapa ahli. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Anissa Nur Fadilah atas penjelasannya. Dan selanjutnya penyampaian presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh Rahmi Auliaranti. Kepada Rahmi, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu macam-macam leadership style. Ada 6 macam leadership style menurut De Goleman. Yang pertama yaitu autoritatif. Pemimpin tipe ini memiliki target yang jelas di awal. Dia juga akan mempersilahkan para pegawainya untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cara masing-masing agar dapat mencapai target dari perusahaan. Dan yang kedua yaitu ada afiliatif. Tipe ini adalah tipe yang merekatkan harmoni setiap individu ketika situasi emosional tim sedang tidak baik. Dan style ini akan menjaga hubungan baik antara pemimpin dan anak buahnya atau bawahannya. Di sini pemimpin akan masuk dan memperbaiki situasi dan mengharmoniskan tim, bahkan meningkatkan keharmonisan dari tim tersebut. Yang ketiga yaitu demokratik atau demokrasi. Gaya demokrasi adalah gaya yang mengapresiasi atas kontribusi setiap anggota timnya, termasuk jika berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat yaitu ada commanding. Style ini memang agak kaku dibandingkan dengan style-style yang lainnya. Style ini berguna untuk dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya, ketika seorang leader atau pemimpin mengatakan bahwa seorang karyawan harus menuntaskan suatu pekerjaan spesifik dan pekerjaan itu harus tuntas dengan baik tanpa pertanyaan ataupun tanpa adanya komplain. Yang kelima yaitu setting. Gaya ini membutuhkan para pekerja yang berkemampuan tinggi dikarenakan pemimpin dalam tipe ini akan meletakkan standar yang sangat tinggi dan meminta pekerjaannya dikerjakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu adalah coaching. Pemimpin tipe ini akan berfokus pada pengembangan setiap individu dalam tim. Dan pemimpin dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan para anggota dalam suatu tim. Dan sehingga para anggota menjadi sangat memahami dan sangat mengerti kelemahan dan kekuatan dari masing-masing. Dan tipe ini berfokus dalam jangka waktu yang panjang, sehingga juga membutuhkan waktu yang lama atau jangka waktu yang panjang juga untuk mencapai goal suatu perusahaan ataupun mencapai target suatu perusahaan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rahmi Auliaranti atas penjelasannya. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang macam-macam leadership dari ketiga presentator tadi. Baiklah teman-teman semua, demikianlah hasil presentasi kita pada pagi hari ini terkait macam-macam leadership. Tapi sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya, kepemimpinan ini banyak mempunyai pengertian dari beberapa ahli, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah bentuk strategi atau teori memimpin yang tentunya dilakukan oleh seseorang dengan wewenang kepemimpinannya, mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan bagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan. Dan macam-macam dari leadership diantaranya adalah otoriter, persuasif, demokratis, intelektual, eksekutif, dan representatif. Demikianlah kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Kami dari kelompok 4 mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.